Perkenalkan, namaku panggil saja Badai. Maaf itu, nama samaranku. Terlahir dari keluarga yang sangat sederhana, tepat di daerah Tanjung Balai, Sumatera Utara. Saat usiaku masih balita, kedua orang tuaku sudah meninggal dunia. Mereka berdua meninggalkanku di saat diriku belum mengenal dunia ini. Aku pun tak ingat wajah kedua orang tuaku hingga kini. Akhirnya aku diasuh oleh tanteku dan keluarga. Mereka menyambutku dengan baik dan tanggung jawab. Hari-hari aku lalui bersama tante dan keluargaku di saat beranjak usia belia. Singkat ceritanya, diriku memasuki sekolah dasar. Saat usiaku menginjak 12 tahun, waktu itu sudah kelas 5 SD. Aku memiliki seorang ibu guru yang sangat baik dan perhatian, layaknya tanteku yang baik hati. Bagiku, ibu guru ini bukan hanya sebatas guru biasa. Saya merasa dia adalah orang tuaku yang kedua. Tidak ada keraguan dalam benakku kala itu. Begitu akrabnya kami berdua. Hingga suatu hari, tepatnya di bulan Mei tahun 2026, ibu guruku, sebut saja CBS. Dia mengajakku ke rumahnya untuk bermain. Aku pun menyanggupinya tanpa ada rasa khawatir. Saat pulang sekolah, ibu guruku CBS menggandeng tangganku hingga sampai ke rumahnya. Seketika diperkenalkanlah aku dengan suami ibu guruku ini. Namanya panggil saja si Cabul. Aku pun tidak menaruh curiga sedikit pun pada pria berbadan besar ini. Percakapan pun dimulai antara aku dan suami ibu guruku. Aku pun dipinjami handphone miliknya. Seketika pula aku sangat antusias main handphone. Namun si Cabul, suami dari ibu guruku ini, langsung memeluk tubuhku serta tangannya memegang tititku sambil diremas. Lantas aku terkejut dan kaget ketakutan. "Kamu tidak usah takut. Awas, jangan teriak ya," kata si Cabul, suami dari ibu guruku ini. Aku semakin ketakutan dibuatnya, tanpa bisa memberontak dan melawan. Tak sedang lama kemudian, lubang pantatku dimasuki tititnya si Cabul itu, sembari digoyong-goyong hingga dia puas. Aku semakin ketakutan dan menangis. Atas peristiwa ini, aku jadi trauma. Hingga setiba di rumah tanteku, aku diam termenung semakin ketakutan. Hampir 2 minggu, aku tidak masuk sekolah. Alasannya sangat masuk akal. Jiwaku terguncang dan rasa ketakutan serta malu. Saat itu pula, tante curiga pada diriku. Hingga dia menanyakan sangat tegas, "Kamu kenapa hampir 2 minggu ini tidak masuk sekolah? Kok selalu melamun dan murung? Ayo jelasin alasannya apa?" tanya tanteku dengan tegas. Aku pun memberanikan diri untuk cerita apa yang terjadi sebenarnya pada diriku. "Aku takut tante sama ibu guruku," jawab diriku dengan gemetar. "Emangnya kenapa dengan ibu gurumu itu?" tanya tanteku kembali, sembari penasaran. Saat itulah saya berani bercerita dan terbuka pada tanteku. Apapun, berceritakan semua yang terjadi pada diriku. Jika diriku sudah dicabuli oleh suami dari ibu guruku sendiri. Seketika tanteku marah dan tidak terima. Hingga akhirnya tanteku dan keluargaku melapor ke kantor polisi pada bulan Mei tahun 2026. Namun, laporan tersebut lantas tidak direspon dengan cepat. Hanya menunggu dan menunggu begitu saja. Tanteku merasa geram dan sangat marah. Kenapa si pelaku cabul, suami dari ibu guruku ini, tidak segera diproses secara hukum? Seketika pula, tante dan keluargaku menceritakan peristiwa ini kepada warga sekitar hingga membuat kemarahan memuncak. Berselang 3 bulan kemudian, tepat pada tanggal 22 Juli tahun 2026, tante dan keluargaku serta masyarakat sekitar mendatangi rumah ibu guruku serta suaminya si cabul itu untuk bertanggung jawab. Namun, respon mereka berdua bikin warga naik pitam. Ketika pulang, warga menyerbu rumah ibu guruku dan suaminya. Akhirnya kejadian ini terekspos oleh berita dan media yang sangat viral, membuat aksi polisi untuk membawa ibu guruku serta suaminya ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan bejatnya itu. Mereka berdua digiring dan keluar dari rumahnya. Warga sekitar meluapkan emosi amarahnya dengan menendang
dan memukul kedua pelaku bejat ini. Saya selaku korban merasa bersyukur. Kedua pelaku yang selama ini saya anggap sebagai orang tuaku, ternyata dia predator anak belia yang gak masuk akal lagi. Si suami dari ibu guruku ini memiliki kelainan seks menyimpang. Aku pun merasa jijik olehnya. Tak habis pikir, awalnya ibu guruku ini terasa baik. Namun ada akal bulus dan bejat di otaknya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih atas kekompakan masyarakat sekitar. Karena laporan awal di bulan Mei tidak digubris oleh pihak kepolisian. Hanya dengan cara menggunakan kekuatan masyarakat. Seketika pula polisi bertindak. Sebenarnya keluargaku merasa tidak percaya dengan pihak kepolisian ini. Apapun harus menunggu viral. Yang terpenting mereka berdua di pelaku bejat ini sudah diproses secara hukum. Semoga mereka diadili seadil-adilnya berdasarkan perbuatan yang dilakukannya pada diriku ini. Hingga akhir ini saya masih trauma berat dan saya berdoa semoga tidak ada korban lagi selain aku ke depannya. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada masyarakat